GL100 tabrak bis dan Scoopy, 3 orang tewas. Pol PP Probolinggo amankan 2 pasangan selingkuh di Hotel Melati. Awal Ramadan, harga sapi potong di Pasar Besuk Probolinggo naik. Halo, assalamualaikum pemirsa. Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dari Pasuruan dan sekitarnya telah dipersiapkan tim redaksi. Bersama saya Ardiana Putri, inilah Warmos Pekan selengkapnya. Kecelakaan melibatkan 3 motor sekaligus terjadi di jalanan wilayah Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. 3 korban dilaporkan tewas dan 1 diantaranya kritis. Sementara itu di Probolinggo, kecelakaan maut terjadi antara bus Anggun Krida dan truk bermuatan buah di jalan raya termasuk desa Banjar Sawah, Kecamatan Tegal Siwalan. 2 pengemudi kendaraan besar itu pun tewas. Kecelakaan maut terjadi di jalan kampung yang melibatkan antara 3 sepeda motor di Pasuruan. Akibat kecelakaan ini, 3 pemotor terdiri dari kakek, nenek, dan cucunya tewas di tempat kejadian. Sementara 3 lainnya mengalami luka-luka. Diduga penyebab kecelakaan ini disebabkan karena 1 motor ugal-ugalan di jalan kampung tanpa melihat kendaraan di depannya. Beginilah video amatir yang terekam kamera warga usai kecelakaan maut antara 3 sepeda motor di jalan kampung di Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, Pasuruan. Terlihat 3 korban tergeletak tewas di tempat kejadian di pinggir jalan. Ketiga korban meninggal yakni cucu korban bernama Misbah Irfanto usia 9 tahun, kakeknya bernama Jamian, dan neneknya Poni warga Desa Watu Agung, Kecamatan Priget. Namun demikian yang meninggal di sini ada 3, kemudian yang luka-luka ada 3 juga. Satu keluarga, jadi neneknya sama yang kakung sama cucu dari jemput ngaji. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. Diduga mengantuk, sebuah bus antar kota jurusan Probolinggo Jember menabrak truk pengangkut buah-buahan di jalur selatan Probolinggo. Akibatnya, sopir kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan ini meninggal dunia. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena sopir terjepit bodi kendaraan. Kecelakaan maut itu terjadi di Jalan Raya Lumajang, Dusun Curahwatu, Desa Banjar Sawah, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo. Kendaraan bus berjalan dari arah utara atau arah Probolinggo menuju Jember, kemudian truk sebaliknya, di mana diduga kendaraan bus mendahului kendaraan kecil atau ngebok karena kecepatan tinggi, sehingga saat menikung karena jalan tikungan agak ngebok sehingga mengambil haluan ke kanan sehingga terjadi benturan dengan truk yang dari arah berlawanan. Selain korban tewas, beberapa penumpang bus dan kenek truk juga mengalami luka ringan. Sedikitnya ada 4 korban luka ringan akibat kecelakaan ini. Seluruh korban luka dirawat di RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Sejauh ini polisi masih melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab utama laka maut tersebut. Dari Probolinggo, Hufron melaporkan. 2 pasangan selingkuh diamankan Satpol PP Kabupaten Probolinggo saat bermesraan di salah satu hotel di Paiton. 1 diantaranya tercatat sebagai guru di Situbondo. 2 pasangan selingkuh diamankan Satpol PP Kabupaten Probolinggo saat bermesraan di salah satu hotel di Paiton. 1 diantaranya tercatat sebagai guru di Situbondo. 4 hari sudah umat muslim melaksanakan ibadah puasa. Tetapi bagi pasangan selingkuh, ini bukan batasan dan halangan. Mereka adalah SM, warga Desa Langkap, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Memiliki hubungan terlarang dengan HF, warga Desa Karangbong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo. 1 pasangan lagi yakni SH, warga Desa Kerampilan, Kecamatan Besuk, dan selingkuhannya NS, warga Desa Randu Jalak, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo. Kedua pasangan bukan suami istri ini asyik memadu kasih di dalam kamar sebuah hotel kelas melati di Jalan Paiton Pakuniran, Desa Sukodadi, Kecamatan Paiton. Mereka pun tak bisa mengelak saat petugas penegak perda menggerebeknya. Tadi kita keliling sampai ke Paiton, pulangnya kita mampir di salah satu hotel melati di Paiton, kelas melati di Paiton. Ya kita menemukan 2 pasang ini, 2 pasang. Satu hotel ya. Hotel 2 pasang. Setelah saya tanyakan masih bulan di sana, saya bawa ke sini, saya bawa ke kantor biar
biar anak-anak yang teman-teman yang mengintrogasi masalah penindakan yaitu sesuai SOP nanti, sesuai SOP Satpol. Dari Probolinggo, Khairul Effendi melaporkan. Permintaan sapi potong di Kabupaten Probolinggo pada awal bulan Ramadan ini mengalami peningkatan. Harga jualnya pun terkerek dibanding sepekan sebelumnya. Sementara itu, harga sembako di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Probolinggo mulai naik. Kenaikannya ini berkisar antara Rp2.000 hingga Rp4.000 per kilogramnya. Permintaan sapi potong di Kabupaten Probolinggo pada awal bulan Ramadan mengalami peningkatan. Harga jualnya pun terkerek dibanding sepekan sebelumnya. Kenaikan harga sapi potong itu terpantau di Pasar Hewan Besuk, Kecamatan Besuk. Pada hari-hari biasa, aktivitas jual beli sapi potong di pasar ini biasanya berkisar antara 500 ekor. Namun, awal Ramadan mengalami kenaikan hingga 650 ekor. Kenaikan permintaan itu berlaku bagi semua jenis sapi, mulai jenis simental, berangus, dan limousin. Iya. Sekarang tambah enak, tambah ramai pembelinya. Tambah meningkat, tambah ramai menjelang Lebaran ya. Iya. Berapa persen sekarang Pak peningkatannya? Sekitar 5% dah. 5% ya. Nah untuk harga sendiri Pak gimana Pak? Tambah mahal atau gimana? Tambah mahal. Harga ya, harga sapi ini. Jadi pengaruhnya dikit bukan? Iya sedikit. Cuma ini nanti kalau sudah Lebaran biasanya sapi berkurang. Kalau sudah sapi berkurang di pasar secara otomatis harga itu naik. Biasanya begitu. Ini hukum pasar Pak gitu. Rata-rata naiknya berapa sekarang? Ini kalau rata-rata naiknya sampai 500.000 per ekornya. Sampai 500.000, 750, paling tinggi 1 juta. Dari Probolinggo, Khairul Effendi melaporkan. Menjelang bulan puasa Ramadan, harga sembako di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Probolinggo mulai naik. Kenaikannya berkisar antara Rp2.000 hingga Rp4.000 per kilonya. Hal itu seperti terpantau di Pasar Semampir, Kecamatan Keraksaan pada Minggu. Semisal pada minyak goreng curah, kini sudah di harga Rp12.000, naik Rp3.000 dari harga sebelumnya. Gula yang semula Rp10.000 kini menjadi Rp12.000 per kilonya. Beras kualitas medium dari Rp10.000 menjadi Rp12.000. Kemudian ada telur ayam yang kini dijual pedagang seharga Rp24.000. Padahal sebelumnya telur hanya Rp20.000 per kilonya. Kenaikan juga terjadi pada telur asin yang kini sudah Rp23.000 dari harga awal yakni Rp21.000. Serta tepung terigu dari Rp7.000 menjadi Rp9.000. Meski sejumlah komoditas sembako mengalami kenaikan, konsumen masih bisa bernafas lega. Pasarnya harga daging sapi dan ayam tidak ikut-ikutan naik. untuk sembako yang lain yang mahal apa ya Pak? Itu bagian ibu kan seperti apa, telur itu. Berapa telur sekarang Pak? Telur sekarang 23.000. 23 per kilonya Pak ya? Per kilonya. Kalau telur asin itu Pak? Telur asin 22.000 per 10 bijinya. Per 10 bijinya. Ini memang tiap hampir menjelang Ramadan atau gimana Pak naiknya? Nah, kalau telur asin itu harganya sekarang standar. Setelah ini mungkin turun soalnya musim padi itu. Dan dia ke sawah, itiknya itu. Naik semua nak. Nah, apa aja ini? Ya, yang penting-penting itu kepentingan dapur itu nak. Seperti apa? Seperti beras, yang kemarin-kemarinnya kan sudah turun nak 9.000, sekarang naik 10.000 yang bagus itu nak. Ketika harga sembako naik, sebagai ibu rumah tangga gimana responnya? Ya mengeluh nak. Ya belanjanya kan sudah pasti, kalau bayarannya suaminya pasti itu, yang jelas kan kurang nak. Dari Probolinggo, Khairul Effendi melaporkan. Jelang Ramadan 1440 Hijriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Pasuruan imbau masyarakat untuk menjaga kondusivitas selama bulan puasa. PCNU Kabupaten Pasuruan minta kepada masyarakat luas untuk menghormati kemuliaan bulan suci Ramadan. Jelang Ramadan 1440 Hijriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Pasuruan imbau masyarakat untuk menjaga kondusivitas selama bulan puasa. PCNU Kabupaten Pasuruan minta kepada masyarakat luas untuk menghormati kemuliaan bulan suci Ramadan. Kiai Haji Imron Mutamakin, Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Pasuruan mengungkapkan pihaknya masih kerap menemui beberapa aksi yang dapat dikatakan mengganggu kesucian Ramadan. Seperti pada tahun sebelumnya, masih banyak ditemukan para pemuda seakan tanpa sungkan menggeber motornya
gelar balap liar saat malam hari di bulan puasa. Menurutnya itu cukup mengganggu. Mengharap kepada semua masyarakat untuk sekiranya dapat bersama-sama bulan Ramadan ini kita jaga ketenangan, kita jaga ketertiban, kita jaga kenyamanan masyarakat agar masyarakat bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik. Juga kami himbau pada seluruh masyarakat secara keseluruhan untuk bisa menjaga kemuliaan bulan Ramadan dengan menahan nafsu dan emosi dan menghormatinya. Dari Pasuruan, Ardiana Putri melaporkan. Menunggu waktu berbuka puasa kadang membuat jenuh, namun tak sedikit yang tertantang untuk berlibur di lokasi ekstrim. Di Kabupaten Probolinggo, wisata ekstrim River Tubing lereng Pegunungan Argopuro justru menjadi destinasi favorit ngabuburit. Menunggu waktu berbuka puasa kadang membuat jenuh, namun tak sedikit yang tertantang berlibur di lokasi ekstrim. Di Kabupaten Probolinggo, wisata ekstrim River Tubing lereng Pegunungan Argopuro justru menjadi destinasi favorit ngabuburit. Petualangan dimulai dari titik kumpul River Tubing di Dusun Kedung Rejoso, Desa Gading Wetan, Kecamatan Gading. Jaraknya 2,5 km saja. Meski cukup pendek, jalur tubing yang dikembangkan sejak 2013 ini menyajikan tantangan yang asyik dan seru. Menggunakan ban dalam truk dengan diameter 1,5 meter, petualangan River Tubing dimulai. Peserta berpacu dalam derasnya arus melawan kerasnya bebatuan Sungai Pandan Laras, meliuk-liuk menghindari bebatuan yang kokoh menghadang arus. Jika tidak berhati-hati, peserta tubing akan terjepit di antara bebatuan tersebut. Suasana tegang dan menantang yang terasa saat peserta memasuki zona bebatuan yang menghimpit jalur tubing. Berseluncur dengan ban truk menantang arus liar dan jeram menjadi pilihan sebagian kaum muslim saat berpuasa. Selain aman, mereka juga tidak khawatir akan membatalkan puasa. Kepala Desa Gading Wetan, Supriyono mengatakan, ide awal mengembangkan wisata ini untuk menampung pemuda desa, membuka lapangan kerja baru, dan mengurangi pengangguran. Pada bulan puasa ini, destinasi wisata tersebut tetap dibuka. Bahkan, ada peningkatan pengunjung hingga 30% dibanding sebelum bulan Ramadan. Ini baru pertama kali Mas ngabuburit di sini. Jadi, ingin merasakan arusnya sungai yang di sini sambil ngabuburit. Tetap buka, kita tetap buka. Istilah kalau Ramadan itu kan ada peningkatan liburan masyarakat itu yang jelas untuk ngabuburit apa itu tambah meningkat. Sampai berapa persen? Itu kira-kira sampai 30%. Tertarik menerima tantangan dari sebuah ban dalam? Datang saja ke Desa Gading Wetan, Kecamatan Gading. Cukup merogoh kocek 75.000 saja. Anda sudah dapat menikmati River Tubing, foto, video, dan menu berbuka puasa. Pastikan stamina Anda fit untuk meluncur dengan ban dalam melalui aliran Sungai Pandan Laras. Selamat bertubing Ria Bolo. Dari Probolinggo, Sundari Adiwardana melaporkan. Tinggal bersama dengan mayoritas umat Hindu tidak membuat warga suku Tengger di lereng Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo terkucilkan. Saat puasa, hampir tak ada konflik di desa ini. Bahkan mereka seringkali mengagendakan untuk buka puasa bersama. Simak videonya berikut ini. Tinggal bersama dengan mayoritas umat Hindu tidak membuat warga suku Tengger di lereng Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo terkucilkan saat puasa. Hampir tak ada konflik di desa ini. Bahkan mereka seringkali mengagendakan buka puasa bersama. Suku Tengger di Puncuk, Probolinggo ini bukanlah etnis yang baru lagi. Mayoritas dari mereka merupakan warga beragama Hindu. Meski begitu, ada satu kampung yang nyaris semuanya memeluk agama Islam. Kampung Quran namanya. Terletak di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Tak ada permusuhan, mereka hidup berdampingan dengan rasa toleransi yang tinggi. Salah satu pusat kegiatan keagamaan umat Muslim Tengger yakni di Musola Al-Ikhlas Wal Barokah yang berada di Dusun Kerajaan.
Di tempat inilah anak-anak Muslim suku Tengger berbuka puasa bersama, belajar mengaji dan sholat, lalu dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Bisa dibilang musola ini cukup bersejarah di mata umat Muslim Tengger. Berdiri sejak tahun 2011 silam dan dibangun oleh Sumarjono, mu'alaf Tengger yang kini sudah tiada. Ngaji di sini enak nggak? Enaknya apa? Kenapa banyak teman? Keharmonisan antara orang Hindu sama orang Islam, Muslim itu alhamdulillah tidak ada konflik sama sekali, bahkan mereka itu saling menghormati antar sama agama. Inilah kebersamaan ala suku Tengger yang patut ditularkan kepada sesama. Dari Probolinggo, Laila Tuansyah melaporkan. Berita tersebut menjadi akhir dari Warmo Sepekan edisi hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardiana Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.